Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua ya. Ya, malam hari ini kita akan diskusi terkait dengan toleransi. Ya kan, di sini nanti ada berbagai dari narasumber, ada dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Supriyono, ada juga dari Gus Durian, Kang Suraji, ada dari Muslimat Bu Hajah Istiqomah, ada dari GP Ansor, Kang Ali Fauzan nih selaku sekretaris GP Ansor Kabupaten Brebes. Kita akan membahas tentang bagaimana merawat toleransi di masa pandemi ya, karena di era pandemi COVID-19 ini telah merubah berbagai macam kebijakan, pandangan, kebiasaan, dan berdampak pada semua aspek kehidupan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya termasuk dengan toleransi ya. Terus banyaknya berita-berita hoak yang di media, terus bagaimana sih kita menangani toleransi di media itu gimana kayak gitu. Mungkin kita akan langsung saja ya membahas itu bagaimana. Nah, nanti dari narasumber kami beri waktu itu 10 menit per narasumber ya untuk menyampaikan gagasannya atau menyampaikan ini ya pandangannya. Untuk yang pertama nanti dari Pak Pri ya dari FKUB, terus nanti yang kedua dari Kang Suraji dari Gus Durian, yang ketiga nanti dari Bu Istiqomah, dan yang keempat itu dari sahabat Ali Fauzan ya. Oke, untuk selanjutnya ya. Kami mohon Pak Pri untuk bisa langsung melakukan ini Pak. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman sekalian, terima kasih atas diundangnya saya untuk ikut berdiskusi di malam hari ini. Langsung saja saya kira saya tidak harus memperkenalkan saya secara pribadi banyak-banyak. Yang penting saya ingin memperkenalkan dulu FKUB. Jadi nampaknya FKUB yang hari ini eksis di berbagai daerah se-Indonesia itu adalah merupakan produk dari peraturan bersama Menteri Agama, mungkin bisa ditayangkan. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Jadi sejak itu tentunya FKUB yang hari ini didasari oleh peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut tentunya adalah suatu proses yang semula SK-SK pembentukan lembaga semacam nampaknya belum begitu eksis, kemudian dari pengalaman, kemudian lahirlah peraturan menteri bersama tersebut. Tentu kenapa pertanyaan yang paling awal harus kita sampaikan, kenapa harus ada forum kerukunan umat beragama? Ini karena dilandasi, bisa mungkin di next, bahwa Indonesia sejak berdiri negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah jelas-jelas di dalam filosofi pendirian negara kita ini sebagaimana yang kita lihat, yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan di dalamnya ada Pancasila, itu sudah mengisyaratkan bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang itu merupakan konsensus nasional
yang harus kita sepakati bersama, yang harus kita jadikan landasan bahwa integrasi nasional kita, persatuan Indonesia kita itu bukan didasarkan atas kesamaan, tetapi berdasarkan perbedaan. Nah, kemudian diikatlah agama sebagai unsur yang penting, karena di dalam agama, kenapa tidak suku atau suku bangsa gitu ya? Karena banyak agama yang ada di Indonesia yang resmi, 5 agama itu ada Islam, mohon maaf ya, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, mohon maaf 6. Jadi sekarang setelah Gus Dur itu menjadi 6. Itu pasti di dalamnya terdiri dari penganut pemeluk yang berbeda suku bangsa. Tidak semua orang Jawa beragama Islam. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, Protestan. Bahkan ada yang Hindu barangkali, dan sebagainya. Demikian pula ketika kita berada di satu majelis organisasi pergerakan apapun, baik Ansor atau mungkin Muhammadiyah atau pemuda Muhammadiyah yang lain, maka di sana tidak semuanya orang Jawa, bahkan dari berbagai pelosok penjuru Republik ini ada anggotanya. Maka kita menjadi satu ikatan yang bersifat cross-cutting afiliasi. Jadi misalnya kita melihat ada banyak teman-teman kita dulu dari luar Jawa, seperti yang paling populer yang kita juga sering melihat di tayangan televisi adalah misalnya salah satu imam masjid Istiqlal itu adalah Haji Muhammad Hasanuddin Sinaga. Nah, beliau itu jelas dengan nama marga di belakangnya akan berasal dari Tapanuli Utara, Sinaga. Mungkin juga banyak marga Sinaga lain yang memeluk agama Katolik mungkin atau Kristen dan sebagainya. Artinya dalam satu suku bangsa terjadi cross cutting afiliasi. Ketika dia berada dalam komunitas suku bangsanya dari primordial kesukuan, maka dia akan sangat erat dengan kesukuannya itu. Itulah barangkali integrasi, ini salah satu contoh saja, mungkin masih banyak lagi kalau saja waktunya luas, dan mungkin nanti kita bisa baca banyak sumber, bahwa integrasi nasional kita betul-betul merupakan satu integrasi yang terbentuk dari perbedaan. Itulah makanya hal yang demikian harus kita rawat betul-betul. Melalui apa? Ya melalui kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai-nilai spiritual yang diamanatkan di dalam Pancasila. Jadi Pancasila ini perlu selalu saya bawa di dalam tayangan berbagai kesempatan saya berkesempatan untuk bicara di berbagai kesempatan. Kenapa harus saya ulang-ulang dan saya bawa ini? Karena memang ini menjadi landasan ideal dari bangsa Indonesia. Makanya ada sila pertama. Kemudian sila pertama kan jelas sudah, saya kira sudah semuanya memahami, kata dasarnya Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan. Tuhan itu menciptakan manusia-manusia yang bagaimana, yang beradab. Kemudian kalau sudah ada manusia terus gimana? Ya kita adakan persatuan. Persatuan apa? Indonesia. Kemudian kalau sudah persatuan ada apa? Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada suatu majelis, sebuah media. Terus ngapain di dalam perkumpulan permusyawaratan itu? Tentu membicarakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, seperti apa formalnya atau konkretnya keadilan sosial? Kalau zaman saya kuliah dulu, apakah kiranya orang sudah punya baju 2 setel, sepatu 1, sandal 1 itu sudah makmur? Tentunya ya tidak demikian. Ini akan terus ada rising demand ya. Jadi permintaan itu selalu akan peningkatan tuntutan masyarakat itu akan terus meningkat. Zaman saya kuliah itu dulu tempat-tempat itu sepeda. Jadi tempat sepeda itu lebih dipersilakan.
belum ada tempat montor. Montor masih berada di emperan-emperan. Tapi kemudian di tahun 80-an, tempat-tempat sepeda sudah bercampur sudah dengan motor. Dan kemudian pada hari ini 90-an, 2000-an itu sudah tidak ada tempat sepeda lagi, adanya tempat sepeda motor. Ini adalah bagian dari satu rising demand yang itu menjadi sebuah ukuran apakah itu sudah adil, keadilan sosial, ini kan terus relatif. Kira-kira saya tidak ingin banyak, mungkin tayangan itu sekedar untuk melengkapi saja atau perbedaan, tapi ada hal doktrin dari yang perlu kita ingat tadi konteksnya dengan saat ini pandemi, bahwa di FKUB ini atau pemerintah terutama di Kemenak ini ada semacam doktrin ya, jadi ada trilogi atau trilogi hubungan ya, artinya antar internal agama di dalam ukhuwah Islamiyahnya misalnya, ukhuwah di dalam negara di dalam agama masing-masing, kemudian antar umat beragama, antar agama ya. Kemudian antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini seperti tadi disampaikan oleh host kita bahwa konteksnya hari ini bagaimana semua umat beragama itu di samping internal umat beragama ditingkatkan ukhuwahnya, maka kemudian kita juga harus memilih kesamaan antar umat beragama untuk mari berpartisipasi, untuk peduli dalam situasi yang sangat sulit sekarang ini yang harus kita respon dengan positif. Kemudian nanti antar umat beragama kita semuanya harus merespon apa yang hubungannya dengan pemerintah. Ya kalau di Islam jelas sudah ada, kita kenal sejak zaman dulu, sejak kita kecil ada ukhuwah Islamiyah, itu memang ada doktrin demikian. Kemudian ada ukhuwah watoniyah ya, kita sudah dikenalkan oleh agama kita orang Islam agar kita ada ukhuwah di dalam satu waton, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika kita berurusan dengan kemanusiaan di dunia ini, di muka bumi, sudah nggak bicara itu bangsa apa, kita sudah ukhuwah basyariah, insaniyah ya. Jadi sudah lebih luas lagi dari itu. Malah kemarin waktu kami sempat berkunjung ke Kiai Amin Din di mana Tegal Munding Purwatan, itu beliau menambahi lagi, ada lagi Pak Pri, yaitu ukhuwah kholqiyah katanya. Jadi ukhuwah dengan semua makhluk ya, termasuk binatang ya, itu saya kira begitulah, saya kira itu akan melengkapi ukhuwah kita. Nah, bagaimana kemudian umat Islam, umat beragama ini mendukung, peduli terhadap kondisi pandemi sekarang di semua agama yang kita lihat dari berbagai ajarannya maupun tayangan-tayangan yang melalui televisi, yang berbasis agama Hindu, yang berbasis agama Buddha, yang berbasis agama apapun, selalu ada yang kita sama, yaitu peduli kepada sesama. Atau kalau di kita doktrin sodakoh, itu dikenal semua agama. Maka hari ini kepedulian kita terhadap sesama dalam rangka mendukung kesulitan-kesulitan di sekitar kita, tolong-menolong, dan sebagainya adalah bagian dari apa yang menjadi spirit dari ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah. Kita sudah tidak bicara ukhuwah Islamiyah ya, sudah itu internal ya, internal Islam jelas. Tapi yang pasti alhamdulillah hari-hari ini dari semua surat edaran Menteri Agama yang berkait dengan pandemi maupun dari surat Inmendagri maupun yang di breakdown ke bupati, kepala daerah maupun wali kota serta gubernur, itu selalu mendapat dukungan dari pimpinan ormas Islam di Indonesia yang terbesar ya, baik itu Muhammadiyah, PBNU dan sebagainya. Ini akan maupun MUI juga, sehingga alhamdulillah nampaknya semua program pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi kita perlu sinergis. Jadi kita tadi sudah disampaikan di awal seberapa kita punya kepedulian ya,
seberapa kita punya kepedulian terhadap di masa pandemi ini merawat toleransi. Jadi toleransi itu ya luas dan dinamis ya. Jadi terus kita muda, kita kecil dulu kita sudah biasa dengan toleransi, sudah dengan semacam ukhuwah yang baik di antara kita. Dan Indonesia sampai hari ini itu sebenarnya kan merupakan bangun dari suatu integrasi nasional. Kalaulah ada hari ini tadi yang sudah disampaikan oleh host kita, hari ini banyaknya hoax yang merambak di mana-mana, ini ya mari kita akhirnya nanti secara alamiah masyarakat sebagai bagian dari negara Republik Indonesia ini akan sadar dan tahu betapa kebersamaan dan saling peduli terhadap sesama. Bahkan ini terakhir ada seseorang yang dari sebuah keluarga yang meninggal memberikan kontribusi atau memberikan sodakoh lah kira-kira begitu, berapa 2 triliun, wah luar biasa itu ya di Palembang itu kan bagian dari sebuah tanda bahwa sodakoh apapun namanya di agama apapun itu ada dan luar biasa, ini perlu dikembangkan. Saya kira saya tidak harus banyak-banyak menyampaikan karena keterbatasan di dalam forum diskusi melalui virtual ini yang sudah dibatasi 10 menit, mungkin saya sudah nyaris habis, tapi nampaknya sebentar itu tadi ada satu biasa pesan saya. Nah ini Bu Istiqomah tentunya ini saya selalu menyertakan ini nampaknya sangat menggelitik sekali. Jadi mudah-mudahan ini kita semua yang berada di forum virtual ini, terutama anak-anak muda, selalu ingat ini, seorang ibu sanggup memelihara 10 orang anak, sama seperti ibu saya almarhum, anaknya 10 ya. Tetapi apakah 10 anak bisa memelihara seorang ibu, ini kalimat ini adalah kalimat moral ya. Jadi bagaimanapun mari diawali dari kita generasi muda, jangan lupa itu ibu adalah surga di telapak kaki ibu. Makanya hendaknya mari kita apapun jadi apapun selalu harus tunduk dan taat kepada ibu sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu Mas Fauzi. Mas Fauzi. Jadi mudah-mudahan ya nanti ada yang mungkin perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Tapi saya terima kasih mendapat kehormatan hari ini. Setidaknya FKUB Kabupaten Brebes yang kami kebetulan ini pada periode 2021 sampai 2020 berapa ya 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita diparingi sehat semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun, Pak Pri selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Brebes, ya menarik sekali ya. Tadi Pak Pri menyampaikan tentang trilogi FKUB ya. Ada kerukunan umat beragama di dalam atau internal, kerukunan umat antara beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah ya. Nah, bagaimana nanti ketika dari Kang Suraji nih selaku Gus Durian yang skalanya nasional melihat konteks toleransi di Indonesia ini yang berbagai ras, suku dan budaya nih. Oke, selanjutnya monggo Kang Suraji, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih saya sudah diundang dan berkenalan. Ini pertama kali saya diskusi di forum yang seperti ini, terutama di Kabupaten Brebes. Jujur aja saya ini sebenarnya KTP Brebes ya, meskipun asli orang Rembang, tapi saya sekarang KTP-nya Brebes karena saya tinggal di Bumiayu, Pak. Jadi Brebes Selatan sana. Salam kenal. Terima kasih sudah mengundang saya.
Jadi tadi Pak Supriyono sudah bagus sekali mengantarkan, memaparkan persoalan-persoalan prinsipil ya, mendasar hubungan kita dalam bermasyarakat dan bernegara, kaitannya dengan bagaimana kita sebagai umat beragama gitu. Nah, tetapi karena saya diminta sebagai pemantik gitu ya, ya jadi memantik aja gitu. Saya akan lebih bicara mungkin ke ranah praktis saja gitu ya, karena apa yang tadi disampaikan oleh Pak Priyono itu kan suatu yang ideal gitu. Tapi ketika kita mengalami, melihat, menyaksikan langsung praktek di lapangan itu juga tidak seindah atau tidak seideal yang seperti dipaparkan oleh Pak Priyono gitu kan. Banyak hal-hal yang di lapangan agama itu sangat berpengaruh bagi kehidupannya gitu. Ini saya mengawali dari situ dulu, bahwa kita masyarakat Indonesia, negara Indonesia itu menjadikan agama itu sebagai hal yang paling berpengaruh bagi hidupnya gitu. Ini jika dibandingkan dengan negara-negara lain tidak sekuat Indonesia gitu. Jadi agama itu hadir dari mulai di atas kasur, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan sampai urusan bernegara gitu ya. Itu harus dikaitkan dengan agama, tidak lepas dari persoalan agama gitu. Nah, di satu sisi ya itulah fakta yang kita hadapi, kita alami bersama-sama gitu, karena kita artinya memiliki pondasi spiritualitas atau ketauhidan gitu. Tapi dalam hal tertentu ini juga dalam tanda kutip agak sedikit merepotkan gitu, karena apa-apa harus punya landasan agama, apa-apa harus punya landasan agama gitu. Nah, inilah yang saya rasa kita alami ketika kita menghadapi ujian atau tantangan 2 tahun atau 1 tahun lebih ke belakang ini terkait bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika agama itu berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, kita bisa melihat bagaimana cara merespon masyarakat terhadap COVID-19 gitu. Cara masyarakat kita merespon, menyikapi COVID-19 itu seperti apa. Bisa kita lihat misalnya, itu tidak satu pandangan ya. Kita banyak melihat berbagai macam pandangan gitu. Ada yang percaya gitu kan terhadap COVID-19. Kelompok yang lebih bersikap oke lah, ini COVID-19 yang tahu virus ini ya ahlinya gitu. Jadi mereka mengikuti atau mempercayakan ahli medis gitu. Kemudian sebisa mungkin melakukan adaptasi, lalu dalam kesehariannya kemudian lebih bisa mentaati protokol kesehatan, mengikuti kebijakan pemerintah untuk PPKM, jaga jarak, pakai masker dan lain-lain gitu. Itu seperti itu. Tapi juga ada sebagian masyarakat kita yang saya nggak tahu apakah itu kita termasuk di sini enggak. Kayaknya kita kita banyak mengikuti ya dari berita-berita orang-orang yang tidak percaya dengan COVID-19 gitu kan, dengan berbagai macam narasi gitu. Oh, kita itu percaya itu kepada Allah, jangan kepada COVID gitu kan. Mati itu urusan Tuhan ya. Jodoh, rezeki, mati itu yang menentukan Tuhan. Kenapa kita harus percaya COVID-19? Percaya aja pada Tuhan gitu. Sehingga itu kemudian sikapnya adalah menolak kebijakan-kebijakan seperti misalnya belakangan ada kebijakan dari instruksi dari Kementerian Agama untuk pray from home gitu ya, berdoa dari rumah gitu. Itu ditolak gitu.
dengan sekian macam alasan, narasi yang disampaikan adalah kita mesti harus takut azab Tuhan gitu. Kalau kita nah, dengan melakukan pemelintiran pesan-pesan itu sedemikian rupa gitu. Ini kita sudah gila, ini pemerintah sekarang udah udah layak diazab karena ini ya, karena udah menutup tempat ibadah gitu ya. Padahal itu kan bukan larangan ibadahnya ya, tetapi pengaturan ibadahnya untuk mengutamakan keselamatan. Nah, itu ada banyak sekali narasi-narasi yang seperti itu. Nah, hal yang seperti itu kita lihat juga karena dampak dari residu ya politik elektoral ya. Kita dulu mengalami pemilu 2019 itu begitu dalam menyisakan ini ya pembelahan masyarakat ya antara yang 01 sama 02 gitu. Nah, bahkan ketika Pak Prabowo itu akhirnya bergabung di pemerintahan Pak Jokowi, itu juga konflik di masyarakat masih bertahan, masih berlangsung terus-menerus gitu. Nah, sehingga banyak kelompok yang menolak kebijakan pemerintah, apapun kebijakan pemerintah sekarang itu ya salah gitu. Kemudian banyak narasi-narasi yang disebarkan yang banyak mengandung hoax, bahwa misalnya COVID itu konspirasi Cina, ya menolak vaksinasi dan lain-lain. Jadi maraknya hoax itu dipengaruhi oleh seiring dengan tadi itu dampak atau residu politik elektoral yang sayangnya di tengah pandemi ini kita masih minim ya, masih rendah dalam memberikan literasi terkait dengan COVID-19 gitu. Nah, tetapi kita juga di sisi yang lain ada hal positif ya terkait dengan bagaimana reaksi menyikapi COVID-19 itu ini ya, bagaimana solidaritas itu tumbuh gitu di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Dan ini muncul dari sekian banyak kelompok, sekian lapisan masyarakat gitu. Ya, kekuatan solidaritas inilah yang semakin meyakinkan kita bersama bahwa untuk dalam situasi pandemi gitu ya. Dalam situasi pandemi itu tidak hanya terkait situasinya memang ada banyak penyakit gitu ya, tapi juga dampak yang lain juga dirasakan ya. Misalnya dampak ekonomi, banyak PHK, banyak orang yang nggak bisa kerja karena ada pembatasan sosial dan lain-lain itu. Sehingga mengatasi pandemi ini harus dengan multidisipliner gitu. Ketika masyarakat sedang mengalami depresi gitu-gitu, kita juga butuh peran dari para kiai, para dai, para ustadz, para agamawan untuk memberikan support mental, support moral, itu juga kita butuhkan gitu. Dan semua peran itu harus kita apresiasi gitu. Dan pendekatan yang multidisipliner ini tidak hanya terkait dengan penanganan COVID, dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh petugas atau tenaga kesehatan, tapi juga melakukan upaya-upaya preventif. Dan inilah mau tidak mau pemerintah tidak bisa melakukannya dengan sendiri ya, merespon pandemi COVID-19 ini tidak bisa dengan mengandalkan pemerintah sendiri. Disitulah kekuatan masyarakat kita terlihat kuat gitu. Bagaimana semangat gotong royong gitu. Dan dibandingkan dengan negara-negara di dunia, nah ini kekuatan Indonesia termasuk kuat ya dari sisi ininya gotong royongnya gitu. Jadi Indonesia termasuk terhitung negara paling dermawan kalau kita ini melihat dari global filantropi indeksnya ya. Jadi ya meskipun kita pemerintahannya mungkin dalam tanda kutip ya harus melakukan refocusing anggaran gitu-gitu, tapi sumber daya masyarakat itu bisa saling menopang gitu. Banyaknya donasi, saling bantu barang dan lain-lain ya. Sehingga saya melihat ada sisi bagaimana masyarakat kita juga
makin lama itu untuk mengutamakan kemanusiaan gitu. Dan itu saya alami sendiri ya, bagaimana gerakan lintas agama di kita gitu, itu sangat kuat gitu. Kemarin ini sedikit cerita apa yang dilakukan oleh teman-teman Gus Durian misalnya dengan umat agama, dengan apa namanya kelompok agama yang lain, itu juga membuat gerakan ya, apa namanya lintas iman ini untuk membantu waktu awal-awal pertama kali kita menghadapi COVID-19 itu, yang bagi sembako, bagi masker, alat-alat kesehatan dan sebagainya. Termasuk waktu itu ada salah satu apa ya, panti asuhan yang di daerah Depok itu panti asuhan Kristen itu, dia terlambat dalam menerima bantuan itu, ya kita salurkan bantuan, kita bantu gitu. Artinya ya kemanusiaan di sini harus kita utamakan gitu, dan alhamdulillah menjadi peluang kita untuk memperkuat keindonesiaan kita gitu. Karena gotong royong ini salah satu nilai modal, nilai yang paling kuat ya Indonesia, dan solidaritas, kegotong royongan ini bukan sesuatu yang bukan mitos gitu, tetapi saya masih melihat itu menjadi realitas yang kita alami, yang kita hadapi. Tentu dengan dinamikanya masing-masing ya. Ada misalnya saat ini mulai banyak muncul gerakan saling jaga, gerakan warga bantu warga, kawan jaga kawan gitu ya. Di Jawa Tengah ada inisiasi dari pemerintah bagus sekali itu dengan apa namanya gerakan Jogo Tonggo gitu kan. Di Jogja juga ada inisiasi dari masyarakat namanya Sonjo ya, Sambatan Jogja, itu mendirikan shelter di kelurahan-kelurahan yang itu di luar dari fasilitas kesehatan infrastruktur pemerintah ya, dari puskesmas, rumah sakit. Masyarakatnya di kelurahan-kelurahan juga membuat shelter-shelter kesehatan karena memang waktu itu tidak memadai. Begitu juga ada muncul gerakan solidaritas pangan gitu. Di Indramayu ada juga yang awal-awal itu misalnya inisiatif masyarakat. Mohon izin Kang Suraji, tinggal ya. 1 menit lagi nggih. Nggih. 1 menit lagi nggih. Yang petani punya beras dibantukan oleh nelayan yang punya ikan, nanti ikannya ditukar sama beras. Nah, ini barter yang seperti ini menunjukkan solidaritas itu kuat di masyarakat, dan ini modal utama kita untuk semoga kita cepat melampaui apa namanya situasi COVID ini dengan cepat ya. Kita harus mensukseskan gerakan vaksinasi untuk segera menciptakan herd immunity kita bersama, sehingga saya tadi bilang bahwa mengatasi pandemi ini dengan multidisipliner, sekian banyak kekuatan harus bersinergi antara pemerintah dan masyarakat, dan solidaritas inilah kekuatan utama dan harus lintas kelompok, lintas agama, dan itulah toleransi yang dalam bentuk yang paling konkret yang bisa kita lakukan. Terima kasih Mas Fauzi, mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Kang Suraji dari Gus Durian ya. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan, bahwa Indonesia itu memang dari dasarnya tuh udah luar biasa ya, gotong royong itu udah melekat nih sampai sekarang. Walaupun sekarang di era sekarang tuh banyak tantangannya nih, dari residu politik sampai meraba di dunia medsos ya. Oke, kalau begitu selanjutnya bagaimana nih pandangannya dari Bu Istiqomah nih, yang mewakili dari Muslimat ya, selaku organisasi besar juga nih, organisasi perempuan. Monggo Bu Haja Istiqomah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Direktur SK Unggul dan juga
kepengurusan SKU Kabupaten Brebes, ada Mas Fauzi, ada Mas Rizky, dan rekan-rekan. Yang kami hormati Pak Pri, Pak Ketua FKUB Kabupaten Brebes, juga kepada Pak Suraji dari Gus Durian. Ya. Sama-sama mengidolakan Gus Dur ya Pak Suraji ya. Alhamdulillah. Mungkin setelah mendengarkan paparan dari Pak Priyono yang kita tahu siapa beliau dan juga dari Gus Dur, maka penyampaian saya sebagai muslimat mungkin agak sedikit berbeda dengan cara saya mungkin ya Pak ya. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada malam hari ini kami bisa ikut berpartisipasi dalam acara diskusi ini meskipun lewat Zoom, tidak bertatap muka secara langsung, tapi semoga manfaat daripada niat silaturahim ini esensinya, nilai silaturahimnya masih ada dan juga semoga kita akan mendapatkan manfaat daripada silaturahim meskipun lewat Zoom ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan semoga kita sekalian sebagai pengikutnya. Alhamdulillah Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes yang tentu kita menyadari dan memaklumi bahwa Muslimat Kabupaten Brebes itu terstruktur kabupaten, kecamatan, desa, jamiah ada di tingkat grassroots, di tingkat akar rumput. Dan sebagai organisasi wanita yang cukup besar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Brebes, Muslimat NU juga menyadari akan bahwa undang-undang organisasi kemasyarakatan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6 menyebutkan bahwa fungsi ormas adalah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota dan mewujudkan tujuan organisasi, juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai pemberdayaan masyarakat, sebagai pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping tentu saja program-program Muslimat NU yang dalam hal ini ada 9 bidang dan 5 yayasan di Muslimat NU, untuk meningkat waktu tidak kami sebutkan satu persatu. Maka dalam hari ini Muslimat NU dalam rangka ikut menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Brebes itu masyarakatnya sangat majemuk ya, dari berbagai golongan, berbagai agama, maka Muslimat NU Kabupaten Brebes juga aktif di FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, yang saat ini diketuai oleh Bapak Priyono, Bapak Haji Muhammad Priyono atau Pak Pri, ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah Muslimat aktif dan karenanya Muslimat NU Kabupaten Brebes juga insya Allah akan selalu untuk bisa ikut bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes dalam merawat toleransi. Di mana di masa pandemi seperti sekarang ini situasinya sangat sulit,
orang cari kerja juga sulit, banyak yang di PHK, jualan juga sulit, nggak ada yang beli, mau apa, pokoknya krisis ekonomi, kemudian krisis moral, material. Nah, dengan situasi seperti inilah, maka mungkin akan mudah terjadi gesekan-gesekan yang tidak disengaja, karena sensitivitas, karena keadaan yang sulit inilah biasanya akan menimbulkan sensitivitas di masyarakat. Untuk itulah sebagai organisasi dakwah, ya, kami mengajak kepada seluruh warga Muslimat Nahdlatul Ulama dan kepada masyarakat tentunya dalam mensikapi situasi pandemi ini, mari kita meningkatkan untuk merawat toleransi umat beragama supaya yang kelihatan yang sulit biar tidak semakin sulit, dan supaya ada tenggang rasa yang lebih besar, saling mengikatkan untuk saling menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian di era globalisasi, era digital ini juga menghimbau dan mengajak pada masyarakat untuk informasi yang bagus, yang bermanfaat, dan juga meningkatkan rasa toleransi kita sebagai saudara sebangsa setanah air. Karena di era digital ini, HP sebagai sebuah alat komunikasi juga bisa kita jadikan sebagai untuk saling bersilaturahim, saling berkomunikasi, untuk saling bantu-membantu, saling tolong-menolong kepada sesama, ya, meskipun dengan keterbatasan yang ada, kita bisa melaksanakan itu, kita bisa lakukan itu dengan niat hati untuk kebaikan. Dalam hal ini kami mengacu pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-ayah, shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah berat siksanya. Jadi kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan bertakwa pada ajaran agama kita. Kami yakin semua agama pasti mengajarkan kebaikan kepada pengikutnya, pada pemeluknya. Dan apabila kita sebagai warga beragama menjalankan dengan baik ajaran agamanya, insya Allah kondisi masyarakat yang sulit ini akan bisa teratasi. Tapi apabila Bu, tinggal 1 menit lagi nggih. Oh, 1 menit lagi. Ya Allah. Ya udah. Kemudian untuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah tadi sudah disampaikan oleh Pak Pri, ya Pak Pri. Kemudian untuk ukhuwah kholqiyah ini saya adopsi Pak Pri. Ya, semoga di masa pandemi ini bukanlah merupakan azab Tuhan. Semoga ini merupakan ujian yang akan meningkatkan keimanan kita, rasa empati kita, rasa seperasaan bahwa kita sedang diuji oleh Allah, dan sebagai lulusnya suatu ujian, semoga kita akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. 1 menit lagi Mas, maka di akhir ini saya ingin mengajak semuanya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبنيهما وفاطمة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Sekian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi ridho wal ijabah wal afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Istiqomah, sangat luar biasa sekali ya. Saya kadang salut nih sama Bu Istiqomah dan teman-temannya di Muslimat ya. Dengan faktor umur yang melebihi dari kami ini pasti tetap semangat muda nih. Saya juga harusnya bisa lebih seharusnya kan kayak gitu. Ya mungkin ini tentunya. Ini nanti dari sahabat Ali Fauzan dari sekretaris GP Ansor mungkin yang lebih muda mungkin semangatnya akan lebih luar biasa lagi nih. Monggo Kang Ali. Terima kasih. Terima kasih Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabi asfiya la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati, salam takdim Pak Yai Supriyono, Ketua FKUP Brebes. Yang saya hormati Pak Suraji dari FKUP Pusat, serta dari TK Unggul, para audien yang saya hormati. Mohon izin untuk Kang Ali, share. Ada yang mau dipresentasikan nggak? Ada. Mau dikirim, bisa dikirim, nanti bisa di slide-nya bisa di ini. Udah masuk ya? Oh ya udah. Langsung. Oke, makasih. Ya. Terkait dengan toleransi, memang GP Ansor sudah banyak program tentang rumah toleransi, khususnya di pusat dan juga ke masing-masing cabang di kabupaten dan kota. Kunci dalam menjaga perdamaian dan persatuan, memang dalam satu bangsa itu dengan hidup rukun dalam bingkai toleransi. Bicara tentang toleransi, maka bicara tentang ukhuwah atau persaudaraan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai Supriyono kaitannya dengan ukhuwah ini, dan ukhuwah ini yang menjadi nilai dasar, konsep dasar yang kemudian menjadi manhajul fikr, manhaj atau dalam hal berfikirnya, manhajul fikr dalam hal harokahnya GP Ansor ini, gerakan GP Ansor ini adalah tidak lepas dari nilai-nilai ukhuwah tersebut. Maka kemudian kita bisa background dalam toleransi itu, dalam pandangan Ansor itu tidak hanya toleransi dalam beragama saja, tetapi kemudian toleransi dalam bermasyarakat, toleransi dalam bernegara, serta toleransi dalam beragama. Selama ini kita terjebak atau kita hanya paham toleransi itu hanya persoalan agama saja, tetapi sebenarnya banyak macam toleransi. Kita tahu toleransi dalam bermasyarakat itu kalau dalam definisinya itu sikap saling menerima perbedaan dalam lingkungan, dalam lingkup masyarakat. Bermasyarakat berarti saling berbaur dan berhubungan, baik itu antar individu maupun kelompok. Apalagi di masa pandemi ini, maka dalam kita bertoleransi kita tidak pilih-pilih gitu kan. Ketika mereka contoh kasus ketika banyak masyarakat yang isolasi mandiri, kemudian kita memberikan bantuan, kita tidak pilih-pilih gitu. Mereka yang bukan golongan kita kemudian kita tidak bantu, atau mereka yang tidak seiman dengan kita kemudian kita tidak bantu, tidak seperti itu. Maka dalam toleransi bermasyarakat ini siapapun orangnya yang kemudian membutuhkan bantuan, maka tidak harus kita pandang siapa dia, agamanya apa tidak.
Selagi dia butuh, maka kita bantu. Inilah toleransi dalam masyarakat. Dan ini juga sering dilakukan oleh teman-teman Ansor, apalagi di pandemi ini, teman-teman Ansor juga berbagai macam bagi yang terdampak oleh kebijakan PPKM maupun mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Lalu kemudian yang kedua, pemahaman toleransi dalam bernegara. Toleransi bernegara ini sikap saling menerima sama dan menghargai dalam rangka itu antar warga negara, partai, golongan maupun pemerintahan. Nah, ini toleransi dalam bernegara. Contohnya dalam hal musim pandemi ini, dalam hal pandemi ini, COVID-19 ini, maka kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil terkait dengan PPKM, terkait dengan vaksinasi, saya kira ini juga masuk dalam salah satu dari maqasidus syariah, yaitu tujuan hukum Islam dalam hal hifdzun nafs, memelihara jiwa. Karena tujuan dari hukum Islam itu, hifdzun nafs itu juga masuk dalam persoalan daruri. Kalau kita bicara dalam daruri, maka persoalan daruri bagi manusia ini mengacu pada beberapa 5 hal. Salah satunya itu melihara agama, melihara jiwa, melihara akal, keturunan, dan harta. Maka kebijakan-kebijakan yang hari ini diambil oleh pemerintah untuk ikhtiar dalam hal apa? Dalam hal hifdzun nafs atau pemeliharaan jiwa, gitu, agar kita tidak terpapar oleh virus tersebut. Lalu kemudian yang ketiga adalah toleransi dalam beragama. Nah, toleransi dalam beragama ini yang kemudian kita harus menerima dan menghormati pemeluk agama lain dengan memberikan kesempatan dalam menjalankan praktek keagamaan ini. Nah, ini yang apa namanya yang sering terjadi persinggungan, karena pada dasarnya sikap politik dari suatu kelompok golongan itu juga tidak lepas dari akidah yang mereka anut itu kan. Toleransi dalam beragama tentu berbeda dengan toleransi dalam bermasyarakat. Nah, kalau toleransi dalam beragama merupakan toleransi berhubungan dengan keyakinan. Sedangkan toleransi dalam bermasyarakat merupakan berhubungan dengan sikap sosial saja. Gitu kan. Maka yang yang kita butuhkan adalah toleransi yang aktif agar melahirkan kerjasama untuk tujuan bersama. Sehingga program-program kerukunan antar umat beragama bukan dalam bentuk teoritis saja. Secara teori mereka sudah paham semua, tetapi dalam hal actionnya, dalam prakteknya, nah ini yang perlu kita gerakan dari sekarang. Sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa. Ini dalam toleransi beragama. Adapun praktek baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman sahabat-sahabat PCGP Ansor Brebes dalam hal membingkai toleransi, maka kami juga membuka rumah toleransi. Banyak ada beberapa dari umat agama lain yang kemudian sedikit curhat atau datang ke rumah toleransi di kantor PCGP Ansor terkait dengan itu terkait dengan persoalan hukum atau terkait dengan yang lain sebagainya. Baik itu terkait dan sebagainya, kami juga memberikan advokasi, memberikan pendampingan. Kebetulan di Ansor itu ada berbagai lembaga. Salah satunya ada lembaga bantuan hukum. Sehingga lembaga bantuan hukum ini juga kami berikan bagi masyarakat membutuhkan dan tidak pandang bulu, tidak pandang mereka agamanya apa. Tahun kemarin kami mendampingi orang dari Tionghoa dan juga dari orang Cina mendampingi persoalan hukum. Kemarin juga kami mendampingi orang-orang yang butuh bantuan hukum yang kemudian di sini adalah 0 rupiah tanpa kami pungut sepeser pun. Nah, ini salah satu dari bentuk toleransi selama pandemi dari Gerakan Muda Ansor, yaitu menginisiasi membuat atau membentuk Satgas Cegat COVID. Jadi karena Ansor ini adalah organisasi terstruktur dari pusat sampai ke ranting, sampai ke desa, maka instruksi juga satu instruksi dari pusat sampai ke desa, ke ranting.
Mohon Di sini izin, kami membentuk Kang Ali, Satgas dari tingkat 2 menit lagi. ya siap. Ya, dari tingkat Sabang sampai kemudian ke Aceh dan sampai ke Ranting itu kan. Intinya untuk membantu masyarakat dan juga membantu pemerintah dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan COVID ini gitu kan. Kemudian memberikan penyemprotan disinfektan serta memberikan membersihkan rumah-rumah ibadah gitu kan. Nah, ini memberikan pembagian masker dan bantuan kepada yang terdampak gitu, langsung mau tidak langsung. Di samping itu juga kami juga doa bersama untuk Indonesia yang kemarin kami laksanakan pada tanggal 3 Juli secara online, dan setiap minggu sekali juga kami melaksanakan Pray for Home untuk sahabat-sahabat Ansor. Nah, ini contoh dari pendampingan oleh LBH Ansor. Kebetulan banyak kasus-kasus yang masuk ke LBH Ansor kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum. Dalam hal untuk penutup ini, kami sepakat dengan Pak Suraji kaitannya dengan untuk merawat toleransi ini serta untuk mengedukasi kaitannya dengan kebijakan pemerintah kaitannya dengan COVID ini. Guna untuk merawat toleransi maka membutuhkan elaborasi yang komprehensif dan pendekatan multidisipliner sekaligus merupakan agenda kerja kolektif suatu generasi. Kalau kemudian kita tidak kolektif, maka kemudian kita tidak agenda toleransi itu tidak bakalan bisa terus-menerus itu kan. Maka harus ada estafetnya. Maka sesuai dengan apa yang didahulukan oleh Gus Ketum kita, toleransi harus mewujud dalam kehidupan keagamaan dan sosial bangsa. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin nanti kita akan perbanyak diskusi ya untuk waktunya ya. Oke, acara ini kami adakan tuh biasanya setiap hari Rabu nih rutin dari SK Unggul bekerja sama dengan Atmago ya. Ya mungkin untuk minggu depan pun nanti akan berjalan juga mungkin dengan tema yang berbeda. Oke, untuk kita lanjut diskusi, kita buka termin pertama untuk 3 penanya ya. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya. Saya Mas Oci. Mas Herwanto. Monggo Mas Her. Siap. Terima kasih. Ini sudah bagus sekali dari Pak Haji Supriyono, Bu Haja Istiqomah, Mas Ali Fauzan dan Kang Suraji yang luar biasa. Saya hanya ingin sedikit gendu-gendu rasa sekaligus pengen mendapatkan sedikit pencerahan bagaimana dalam situasi pandemi ini kan kita sering menemui orang-orang yang dalam tanda kutip itu ngeyelan. Bagaimana sih seharusnya sikap kita sih dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu? Kalau kita biarkan saja nanti dia akan mempengaruhi orang lain, tapi kalau kita ajak berdebat dia malah seolah-olah mengajak kita untuk adu fisik dan lain sebagainya. Ini seharusnya kita ini dalam bersikap menghadapi orang-orang seperti ini harus seperti apa? Jadi mungkin itu dulu. Nanti kita berlanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Herwanto pertanyaannya. Kita simpan dulu. Yang lain 2 lagi nih untuk termin pertama. Halo? Barangkali ada yang lain lagi? Kita masih ada 2 lagi nih untuk termin pertama. Monggo. Atau kalau belum ada atau kita langsung serahkan ke narasumber untuk menjawab ya. Ya, kalau belum ada lagi mungkin ini ya.
saya sampaikan ulang pertanyaan dari Mas Herwanto. Bagaimana sih sikap kita menghadapi orang-orang yang ngeyel nih? Ya, seneng diajak diskusi ngotot-ngototan jalur gelut, ya, dan ora terimanan. Itu bagaimana sih menanggapinya? Monggo, barangkali dari Pak Pri atau Bu Istiqomah atau Kang Suraji maupun Kang Ali bisa menanggapinya. Terima kasih. Ya, saya. Apa? Saya apa? Saya dulu, Mas Fauzi. Nggih, monggo Pak Pri. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Herwanto ya. Saya kira itu pertanyaan itu sebetulnya berangkat dari lingkungan kita yang kita menghadapi bersama selama ini. Ya, jangankan doktrin-doktrin yang buatan manusia, dogma yang firman Tuhan saja, firman Allah yang jelas dengan Rasulnya, dengan kaidah-kaidahnya juga ada juga yang ngeyel. Jadi hal-hal demikian pasti ada. Tapi yang lebih penting memang harus kita sikapi dengan bijak dan kita mulai dari diri kita dan lingkungan kita mungkin ya. Jadi seperti saya di lingkungan yang paling ya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Suraji atau Mas serta yang lain-lain saya kira sepakat. Kita hari ini bicara toleransi lintas jangankan lintas manusia. Kita harus gitu ya. Jadi memang itu sudah menjadi doktrin kemanusiaan. Kalau sudah bicara kemanusiaan kan ukhuwah insaniyah atau basyariah itu kan sudah melampaui batas-batas negara. Kalau ada saudara-saudara apapun dia, dari manapun dia, agama apapun dia, kalau dia terdampar di pantai di wilayah Indonesia, ya tentu kita harus bantu dulu. Urusan itu ada yang menangani. Nah, berbicara dengan teman-teman atau lingkungan kita yang masih ngeyel itu, saya kira kita tidak perlu terlalu terpancing sekali, tapi yang penting tunjukkan saja konsistensi kita sebagai contoh. Misalnya tadi untuk gerakan Joko Tonggo gitu, itu memang kita kebetulan kami di perumahan itu ada yang kebetulan Tionghoa beragama non Muslim Kristen yang jenazahnya harus dibakar dan kemudian harus dikremasi, kemudian keluarganya harus isoman ya. Jadi ya kita bantu semua, kita bantu sebisa-bisa dan itu sudah menjadi gotong royong tadi. Yang ini saya kira seberapapun kita masih bersyukur masyarakat kita ketika ada semacam kayak gini. Tadi disampaikan juga oleh Mas Suraji ya. Ada di samping tadi kekurangannya ternyata juga masih ada COVID ini membawa efek positif, jadi meningkatkan rasa solidaritas, toleransi maupun kesetiakawanan di antara kita di lingkungan masing-masing, bahkan lebih dari itu. Saya kira lagi-lagi kita harus berangkat dari kita bersama-sama mencontohkan kepada lingkungan yang paling minimal. Kalimat ini saya kira sudah terlalu klasik ya. Tapi ya apa boleh buat. Kalau tadi bicara ngeyel, kalau bahasa ngeyel itu kan tadi ada yang mau mati tahu masa wurunga. Jadi kalau di kampung saya dulu ada puji-pujian gedongana, kuncenana, wong mati tah masa wurunga kan gitu. Ya kalau pedomannya gitu di maskerana, di vaksinana mau mati tah masa wurunga ya iya, tapi kan kita doktrinnya kan harus ikhtiar dulu ya kan. Dan kul innal mautal ladzi tafiruna minhu ila akhir hayat kan terus pan pelayu mari ngendi itu pasti mau mati tah masa wurunga gitu. Tapi kan kita ikhtiar kan wajib. Banyak contoh yang disunahkan oleh Rasulullah sebagai orang Islam, contoh itu harus kita ikuti. Saya kira itu Mas Fauzi. Mohon maaf mungkin ya begitu keadaannya. Jadi kita jangan putus asa lah yang penting. Oke, terima kasih Pak Pri. Ada yang ingin menambah ini dari narasumber? Ya, saya nambahin Mas Fauzi. Monggo Bu Istiqomah. Jadi memang
kalau ngadepi orang ngeyel ya rasanya enak ya Pak ya. Ya Mas Herwan. Sudah masa-masa sulit seperti ini, pandemi, orang meninggal ya. Di desa saya aja ini panen, Bu, Pak, istilahnya. 1 hari, 2 hari itu pengumuman innalillahi itu banyak sekali. Tapi masih banyak yang ngeyel. Ya yang seperti tadi, seperti Pak Bri tadi, ngomongnya, lawang mati tahu sana totole. Seperti itu. Mau pakai masker, kemudian ya pokoknya apa ya, kalau dari keluarga kami yang pada pakai masker itu jadi dianggapnya terlalu berlebihan. Lalu nengumah wong dewek kan nganggo masker kan seperti itu. Memang kesadaran masyarakat itu memang berbeda-beda. Ada yang menyadari, kemudian mungkin itu ditambahi atau mungkin terpengaruh oleh hoax ya, berita yang katanya virus corona itu tidak ada, katanya itu hanya merupakan permainan karena itu merupakan konspirasi. Masalah vaksinasi dan lain sebagainya. Memang di masyarakat kita masih seperti itu, dan menghadapi orang ngeyel kadang-kadang kita merasa ya Allah, kok ada ya orang seperti, padahal faktanya bagaimana pemerintah kita itu sepertinya sih, kalau saya melihat gitu ya, kalau melihat itu sepertinya mati-matian mensikapi pandemi ini. Tapi kok masih banyak masyarakat yang abai dan istilahnya menyepelekan, dan yang lebih membuat dongkol itu sepertinya tidak percaya akan adanya pandemi yang sudah begitu luas dan sudah begitu sangat panjang. Ternyata masih juga banyak yang tidak percaya dengan kondisi pandemi ini. Ya semoga saja ya kita doakanlah orang yang seperti itu, dan mungkin dengan adanya kenyataan banyaknya orang meninggal, banyaknya orang yang isoman, banyaknya orang yang sakit sampai rumah sakit itu pada penuh. Semoga mereka yang ngeyel itu terbuka mata hatinya untuk kemudian menyadari bahwa kita harus tetap percaya bahwa virus corona, bahwa pandemi itu adalah merupakan ujian bagi kita yang harus kita sikapi bersama-sama, dan supaya virus corona atau pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita akan terbebas dari kesulitan pandemi ini. Mungkin seperti itu Mas Fauzi. Mas Her. Terima kasih Bu Istiqomah. Ada lagi yang ingin menanggapi? Nggih, Mas Fauzi. Monggo. Nggih. Memang ini sebuah tantangan dan juga peran kita dalam untuk mengedukasi ke warga. Saya rasa kurangnya edukasi dan kurangnya informasi yang seimbang, informasi yang masuk, sehingga doktrin atau informasi yang masuk ke mereka hanya searah saja. Disinilah peran kita dan tantangan kita untuk memberikan edukasi yang benar terhadap masyarakat. Apalagi kami selaku pengamal corak Islam yang tasamu, Ansor, tentunya mempunyai misi. Tidak ada agama di Indonesia yang mengajarkan keburukan, gitu kan. Maka kita memberikan hasanah yang baik, gitu kan, terhadap mereka. Saya rasa karena kurangnya informasi saja. Maka di sini peran kita untuk memberikan edukasi. Jangan bosan-bosannya memberikan edukasi kepada mereka sehingga mereka akan sadar, gitu kan. Kalau kemudian tadi yang memang yang dicontohkan itu, lawis mati tanah totoleta karuan, nengeli ya harus samangan, waya warik ya warik dewek, pengen pinter orang sekolah, waya pinter dewek, kan kayak gitu. Maka benar apa yang dikatakan Pak Yai Supriyono, ini salah satu bentuk ikhtiar kita. Ikhtiar kita sebagai hifdzun nafs untuk melihara jiwa ini, maka penting ya, ikhtiar, sabar, lan tawakal. Ikhtiar bedurung ujug-ujugnya tawakal. Ya kan, pengen mangan, pengen ngelin kudune mangan. Pengen anak segane kudune kerja atau lurus segang ya, orang ujug-ujug teka dewek. Lah ini yang perlu kemudian kita edukasi terhadap masyarakat. Pentingnya ikhtiar gitu. Mungkin itu Mas Fauzi. Terima kasih. Matur suwun Kang Ali.
Saya Mas. Kang Suraji? Nggih. Oh itu ada Mas Kalim yang ini, Oh yang iya ya. raise hand. Ya mungkin Kang Suraji bisa menanggapi dulu. Oke. Nggih. Ya setuju sih, ya edukasi itu yang mesti harus kita tingkatkan. Tadi pertanyaannya Mas Herwanto itu gimana cara ngadepi orang ngeyelan? Sabar Mas. Kita harus sabar. Dan pandemi ini saya tapi begini loh, ini banyak melakukan introspeksi aja gitu kan. Artinya kenapa orang itu ngeyel gitu kan? Apakah karena latar belakang ketidaktahuannya, misalnya memahami kodok kodar itu bagaimana gitu kan? Kodok itu apa? Kodar itu apa? Satu ketetapan yang itu menjadi apa namanya hukum alam yang semua orang itu pasti akan apa namanya pasti akan terkena gitu ya. Ya kalau orang misalnya musim begini tidak dengan hati-hati pasti dia akan kena dampaknya ya. Orang apa istilahnya dari istilahnya jatuh lah dari lantai 7 gitu kan. Itu kan otomatis hukumnya itu mati lah. Kalaupun itu kodok, begitu juga dalam memahami situasi sekarang ini ya. Ya, jadi pemahaman akan itu juga penting. Bahkan misalnya ada prinsip-prinsip misalnya kalau misalnya bertentangan antara hak Allah dengan hakun nas, hakul insan itu ya, hak manusia. Itu aja para ulama menetapkan ya dahulukan dulu hak manusia gitu. Nah, kadang kita nggak sadar bahwa kita ini hak kita itu juga bersinggungan dengan hak manusia yang lain. Orang tuh maunya egonya sendiri. Nah, ini yang repot gitu kan. Tapi kita juga perlu melihat kenapa orang itu ngeyel. Mungkin dia juga merasa marah karena selama ini mungkin sering mengalami diskriminasi atau perlakuan yang kurang enak gitu kan, sering dibentak-bentak oleh terantem, itu menertibkannya secara kasar, orang tuh kemudian ngayel gitu, jadinya ngayel gitu, itu mungkin jadi dia ngayelan ya. Tetapi saya melihat banyak perubahan yang dialami orang-orang yang dengan pandangan yang katakan eksklusif, yang sempit ya, itu kemudian menjadi banyak berubah di tengah mengalami pandemi ini. Mungkin ya, tapi mereka harus menjadi sadar itu ketika korbannya banyak, korbannya udah anggota keluarganya sendiri, saudaranya sendiri, baru dia sadar. Nah, disitulah ya lebih baik sadar terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi yang penting ya kita mesti harus sabar, dan memang betul ini jadi tanggung jawab kita bersama, terutama saya berharap para pemimpin-pemimpin agama ya, agama apapun untuk ikut terjun, karena masyarakat kita itu tidak hanya apa yang diomongkan, tapi siapa yang ngomong itu juga sangat berpengaruh gitu. Sehingga ya mungkin kalau yang ngomong Kang Herwanto, meskipun yang diomongkan benar gitu, bisa tetap diayeli gitu loh. Tapi kalau mungkin yang bicara itu Bu Istiqomah atau para ulama yang dihormati, nah itu mungkin ya akan nurut gitu, lebih bisa ini diterima gitu. Jadi ya sabar-sabar aja kita ini. Ya, jangan sampai justru memperkeruh suasana kalau diladenin dengan apalagi dengan marah-marah gitu. Itu aja Mas. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Kang Suraji. Poin utamanya adalah sabar ya, jadi landasannya ya. Oke, ini ada Kang Kalimi sama Kang Rizky. Monggo untuk Kang Kalimi bisa ini langsung menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya kami nanti memohon doa untuk para kiai, para asatidah di sini untuk kebaikan Brebes, terutama untuk keselamatan ibu dalam tanda petik, yaitu ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas.
yang sampai saat ini ternyata angka kematiannya itu sangat tinggi, yaitu sampai angka 65. Sehingga ini butuh perhatian khusus, jadi mohon doa-doanya untuk nanti para Yai, Pak Ustadz, dan Ustadzah di sini. Terima kasih. Yang pertama, untuk Pak Pri dari FKUP, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menyikapi toleransi antar umat beragama, bahkan sesama agama, yang sering dirusak oleh toleransi politik. Nah, contohnya seperti ini. Dalam sebuah perhelatan politik di tingkat desa saja, ataupun di tingkat dalam berpolitik di bernegara, itu seringkali satu organisasi itu terpecah belah hanya karena beda politik, beda pilihan, sehingga nantinya setelah ada selesainya hajatan politik itu membuat majelis taklim sendiri, bahwa orang A, organisasi A yang seperti ini harus bikin majelis taklim sendiri, padahal itu masih satu organisasi, satu wadah dalam organisasi keagamaan. Nah, bagaimana cara menyikapinya ketika ditemukan hal semacam ini? Kemudian yang kedua, untuk Ustadz Ali Fauzan dari GP Ansor, terima kasih sudah ada kebaikan yang sangat luar biasa, yaitu adanya Satgas COVID di GP Ansor itu sendiri. Nah, yang sering jadi toleransi itu juga terusak dalam COVID, padahal sebenarnya COVID-19 itu sendiri juga menyebabkan sebuah toleransi yang tanpa kita sadari. Sebagai contoh, dulu sebelum adanya COVID, mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa, sebelum ada COVID, ketika selesai sholat itu kan seringkali kita bersalaman-salaman. Nah, ketika tidak bersalaman itu dianggap, oh itu bukan orang NU, kan semacam itu. Tetapi sekarang ketika kita sholat juga kita seringkali nggak bersalaman-salaman, kan semacam itu. Jadi ini mengajarkan kita toleransi. Nah, yang di sini ingin saya tanyakan adalah, kemarin ada sebuah hajat, yaitu pengajian sebelum ada PPKM darurat. Seorang ustadz itu berbicara, senyum itu ibadah. Lalu ketika kita pakai masker, lalu senyum kita nggak kelihatan, apakah itu sudah termasuk ibadah? Nah, makanya yuk kita sama-sama lepas masker. Akhirnya di akhir berbicara, akhir tausiahnya berbicara bahwa kita mati ya mesti mati, ngapain kita takut? Kan semacam itu. Padahal tadi betul, wong mati masa wurunga. Tetapi hal semacam ini akhirnya menyebabkan ketika ada sebuah pemerintahan desa itu melakukan razia masker, mereka beranggapan kemarin Ustadz saya itu bilang, kita nggak usah pakai masker, kita juga jangan takut mati, karena mati itu kehendak Allah. Nah, bagaimana cara menyikapi GP Ansor ketika ada hal semacam ini yang kebetulan nyata ini terjadi? Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam manina selamat, bayina sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung lanjut ke ini ya, Kang Rizky ya, sekalian ya. Monggo. Mas Rizky. Oke, terima kasih. Keren semua ini narasumber sama moderatornya. Ya, jadi kalau bicara tema pada malam hari ini tuh teringat betul pada tahun 2014 itu Brebes ada peristiwa yang menasional bahkan mendunia ya. Ditolaknya seorang aliran penghayat, ditolak pemakamannya gitu. Ada di Brebes, beritanya masih ada itu 2014. Dan ternyata aliran penghayat tersebut kemudian berjuang, beraliansi dengan teman-teman NGO atau CSO di level nasional, yang akhirnya mereka menuntut judicial review terkait dengan dijaminnya hak aliran kepercayaan untuk tercatat di dalam kartu identitas kependudukannya atau KTP, sehingga mereka sekarang sudah diberikan
keleluasaan paling tidak menentukan aliran kepercayaan apa yang mereka percayai saat ini. Nah, itu terjadi di Brebes. Saya kira saya ingin mendapatkan pandangan gitu agar peristiwa yang semacam ini tidak terjadi lagi. Kira-kira bagaimana strategi yang kita lakukan untuk merawat ruang-ruang yang saat ini sudah sangat kondusif di Brebes dan itu tidak terjadi lagi dari perspektif teman-teman dan seluruh narasumber di sini. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Rizky. Mungkin saya coba bacakan ulang ya pertanyaannya. Yang pertama itu dari Kang Kalimi, itu ditujukan kepada Kapri ya. Yang pertama itu bagaimana menyikapi toleransi antara beragama atau di dalam agama yang terpapar politik nih ya. Yang kedua nanti buat Kang Ali itu bagaimana menyikapi tokoh agama yang berpandangan seperti itu ya, yang senyum adalah ibadah kayak gitu ya. Nah, kalau yang dari Mas Rizky tadi, bagaimana strategi merawat ruang-ruang yang udah kondusif nih, yang nanti bisa ditanggapi oleh narasumber semua nih. Kalimi ya. Mas Kalimi, betul. Ya, Mas Kalimi, ya kita doakanlah mudah-mudahan tadi ada ibunda atau saudara-saudara yang sekarang sedang terpapar mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Kemudian pertanyaannya memang sangat sulit dijawab. Jadi pertanyaannya, tapi yang pasti begini. Teman-teman yang biasa berorganisasi di dalam pergerakan apapun, apakah itu dia GP Ansor, di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang berbasis Islam, karena di sana dia selalu sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat, perbedaan dari macam-macam, terutama di kemahasiswaan ya, baik itu dari PNII, HMI, atau IMM, itu biasanya karena mereka sudah terbiasa dengan cross-cutting afiliasi tadi. Jadi kalaulah ada salah satu yang bersama agama dalam satu majelis, kemudian dia dicalonkan oleh partai A, atau mungkin yang satunya di partai B, ini kan mestinya merupakan sebuah kejadian yang biasa-biasa saja sebetulnya. Jadi tidak perlu kemudian tapi ini kan antara das Sollen dan das Sein, antara yang seharusnya dan kenyataan. Jadi kalau bicara yang seharusnya kan itu biasa-biasa. Besok kalau sudah ya kita kembali lagi afiliasi lagi ke dalam majelis taklimnya bareng, itu urusan kemarin-kemarin. Tapi itu kan das Sollennya tidak demikian, masih lukanya belum sembuh dengan tiba-tiba ya. Nanti Mas Ali Fauzan bisa nambahi itu hal-hal yang kadang sangat tipis itu ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai nanti berkepanjangan hanya karena gara-gara sebuah sebuah perhelatan politik. Jadi kalau saya kebetulan dulu waktu mahasiswa aktif di HMI. Kemarin ketika mau Munas Kahmi di tahun 17 di Medan yang dibuka oleh Pak Presiden, itu sebelumnya majelis wilayah dihadiri banyak para kandidat-kandidat yang ingin menyalonkan di majelis nasional dalam Munas. Dari yang datang itu ada yang komandan Banser, ada yang dari Partai PDIP, ada yang dari Gerindra, ada yang dari Demokrat, ada yang dari P3, komplit semua partai besar hampir ada kandidat-kandidat. Jadi kita sudah
mereka berbasis itu. Ketika melebur dalam sebuah majelis nasional yang ya wajahnya sudah memiliki wajah berbeda lagi dengan masing-masing basic. Jadi tentunya ini dibutuhkan sebuah kedewasaan. Jadi tidak terus mengungkesi tadinya satu majelis pengajian dengan Bu Istiqomah, karena Bu Istiqomah dicalonkan jadi apa gitu ya, kita ya mestinya tidak harus kemudian, karena kita harus melihat basic organisasi kita, misalnya di Muslimat ya, mari setelah itu kita Muslimat kita hidupkan lagi, mari GP Ansor kita hidupkan lagi. Jadi kapan kita ada dalam satu kandang lah gitu kira-kira. Ya ini terlalu deskriptif sekali, jadi tidak bisa tapi antara Dasolen dan Dasen itu memang kadang-kadang mesti ada deviasinya. Nah, kemudian atau itu sebuah pertanda kita belum dewasa. Tapi sampai kapan dewasa? Kita juga sudah tua, pelakunya juga sudah tua umurnya, tapi dalam berpikir mungkin sikap belum begitu dewasa. Jadi mensikap itu. Kemudian tadi Mas Rizky ya, mungkin saya sedikit menambah ya, barangkali nanti ada yang menambahkan. Jadi FKUB untuk setahun 2 tahun terakhir ini sering memberikan ruang dialog. Memang ini sementara untuk penghayat kepercayaan, aliran kepercayaan memang belum masuk dalam ranah FKUB, masih ada di dalam sifatnya kita masih konsultasi dan diskusi lah. Jadi kita sering juga diundang oleh para penggiat-penggiat aliran kepercayaan untuk datang mendengarkan berbagai diskusi yang diselenggarakan. Namun kembali lagi ini berarti kalau perjuangannya itu nanti bisa sampai ke ranah di tingkat nasional untuk menelurkan sebuah peraturan apakah FKUB di dalamnya termasuk itu. Karena kemarin saya kebetulan ketemu dalam sebuah acara di ada semacam kemarin tahun lalu sebelum pandemi, itu di awal 2020 ada diundang oleh kegiatan Natal bersama Kristen maupun Katolik di Losari, dan yang diundang baik penggiat agama Kristen di perbatasan maupun kami dari Brebes hadir, dan saya duduk berdampingan dengan bukan dari FKUB tapi dia penggiat lintas iman gitu ya, ada namanya tapi artinya dia bukan dari FKUB secara formal, tapi dia lebih kepada kegiatan-kegiatan yang menyatukan semua aliran Islam yang ada di di Jawa Barat, terutama Kabupaten Cirebon, dan juga bukan hanya Islam tapi juga non-Islam. Itulah kira-kira upaya-upaya yang sekarang lagi dirintis, dan FKUB provinsi Pak Taslim Sahlan itu juga sering kita lihat beritanya mengunjungi beberapa kantong-kantong aliran kepercayaan untuk mengajak dialog. Nah, kita juga nanti pada saat yang lain kita juga nanti mungkin berkomunikasi dengan mereka dan lembaga-lembaga yang sekarang sedang menanganinya, diantaranya ada Kejaksaan Negeri dan sebagainya. Saya kira itu sementara, mungkin nanti ada yang akan menambahkan lebih banyak, dan terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Mungkin tadi untuk Kang Ali ya, monggo Kang Ali bisa menanggapi. Oke, terima kasih. Saya rasa tadi itu masuk dalam jok-joknya Kiai ya, guyonannya Kiai. Bercanda dalam rangka serius sebenarnya. Guyon tapi intinya serius. Bercanda dalam rangka serius. Senyum itu adalah ibadah. Jadi kembali lagi pada niat kita. Innamal a'malu binniyat. PPKM tidak menghilangi kita atau tidak menghalangkan kita untuk beribadah. Kita hidup sehat juga itu ibadah.
kita pakai masker juga ibadah kan sebenarnya itu. Jadi kita sampaikan pada masyarakat yaitu tadi kembali pada edukasinya. Karena tadi yang berbicara adalah tokoh masyarakat, yang bicara adalah simpul, yang bicara adalah sosok kiai, maka apapun yang kemudian dijadikan yang tadinya awalnya adalah jog-jog itu, awalnya adalah guyonan, bercanda dalam rangka serius, tapi kemudian menjadi sebuah panutan. Maka di sini penting tadi apa kata Pak Suradi ini bahwa simpul-simpul ini diberikan edukasi yang baik. Artinya dalam dalam usul fikih juga ada mencegah mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat itu kan. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita hanya mencari ibadah, maka kembali lagi pada inamal a'malu binniyat kita. PPKM ini juga tidak kita untuk beribadah kok. Berpakai masker juga itu ibadah. Karena apa? Mencegah mafsadah ini kan. Lebih baik daripada mengambil manfaatnya. Terbukti pada saat ini kita lebih banyak kemudian sadar akan hidup sehat, sadar akan kebersihan dan sebagainya. Yang tadinya tidak suka cuci tangan sekarang pakai cuci tangan. Kan kembali pada kembali pada niat kita itu kan. Lalu kemudian ini adalah sebagai bentuk ikhtiar. Ketika kemudian kita pakai masker itu juga salah satu dari bentuk ikhtiar kita. Ikhtiar, maka belum tentu apa yang kita harapkan itu tercapai kan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Monggo Bu Istiqomah, apa Kang Suraji ingin menambahkan? Yang mana Mas Soji? Ya, mungkin dari yang kayak tadi yang pertanyaan Mas Kalimi mungkin yang bagaimana menanggapi kayak misalkan menyikapi public figure lah atau tokoh agama yang dengan kondisi yang seperti ini, yang tadi yang senyum adalah ibadah, terus berarti nggak usah pakai masker kayak gitu. Padahal kan kita juga dengan kondisi seperti ini kayak yang disampaikan Kang Ali, pakai masker pun sebenarnya ibadah kan kayak gitu. Terus pertanyaan dari Mas Rizky tadi kayak misalkan bagaimana mengisi strategi atau merawat ruang-ruang yang udah baik, strateginya itu gimana? Mungkin dari Bu Istiqomah maupun Kang Suraji ingin menanggapinya, monggo. Memang kalau tokoh masyarakat, kemudian kalau dalam rangka guyon yang dibuat serius itu ya kalau menurut hemat kami ya itu guyon yang keterlaluan. Karena biasanya apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat itu kan didengar banyak orang dan juga diikuti. Ya seharusnya tokoh masyarakat itu dia seperti itu. Jadi kalau kita ya melihat situasi sekarang ini, pemerintah ya sudah prihatin, seluruh bangsa sudah prihatin. Kalau toh ada yang seperti itu berarti memecah belah, menghasut. Istilahnya di mana katakanlah pandemi ini kalau diibaratkan sebuah penyakit, sebuah luka, di mana banyak orang untuk mengobati, untuk membuat menjadi baik, kok ada orang yang seperti itu. Jadi kita juga harus ya, mengedukasi masyarakat. Ya. Kalau orang tersebut ya katakanlah Pak Kiai tersebut atau Pak Ustadz tersebut kan mungkin orang panggilan ngomong cuma satu kali, ya masyarakat di masing-masing desa, di masing-masing lingkungan kan punya kiai, punya ustadz. Ya, mungkin disinilah tugas daripada tokoh masyarakat setempat untuk menetralisir guyonan yang kalau menurut saya itu tidak seharusnya disampaikan oleh seorang public figure. Jadi kalau di sini ngomong satu kali, kalau banyak tokoh masyarakat lokal yang menyuarakan kebenaran tentang pandemi, tentang masker, tentang
upaya ikhtiar kita melawan COVID itu, insya Allah masyarakat pun akan mempercayai tokoh-tokoh lokal tersebut ya, dan ini semoga nanti melupakan Pak Ustadz yang guyonnya benar serius itu. Kemudian untuk menanggapi pertanyaannya Mas Rizky yang bagaimana merawat ruang-ruang yang sudah kondusif ini biar tetap kondusif, ya tentu saja karena masyarakat itu biasanya ya bagaimana lingkungan itu tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang yang aliran kepercayaan atau mungkin yang dalam tanda kutip kategori nyeleneh, sebetulnya mungkin menghadapi orang seperti itu kita jangan asingkan mereka. Kita ajak mereka untuk bersama-sama, bergotong royong, berkegiatan bersama, gitu. Mungkin bisa seperti itu. Kemudian juga di dalam ceramah-ceramah pengajian atau apa, jangan menyinggung hal-hal yang sensitif. Karena biasanya karakter orang seperti itu biasanya sensitifan, tersinggungan gitu. Nah, mungkin kita menghindari itu. Kalau mereka ya diuwongke, kemudian tidak diusik, insya Allah lama-lama mereka juga akan merasa nyaman berbaur dengan kita dan kemudian menjadikan situasi yang kondusif itu tetap bisa kondusif. Mungkin seperti itu, Mas Oji. Oke, terima kasih Bu Haja Istiqomah. Kang Suraji ingin menanggapi? Ya Mas. Ya, pertama, ya kalau kita mau ibadah, mau berbuat baik itu banyak caranya lah, ya. Banyak jalan, nggak kurang-kurang, nggak cuma senyum gitu. Senyum aja itu kan sebenarnya apa? Dengan gestur kita aja yang apapun lah ya, kalau orang itu punya itikat baik, ifsa'us salam gitu kan, saya kira dengan gestur apa aja bisa ditangkap itu, nggak mengurangi kadar kesenyuman kita dengan menutupi apa namanya, menutupi mulut atau hidung kita. Dengan masker. Ya, ifsa'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif ini ya ajaran Islam saya kira itu memang. Ya, tapi kan ya dengan gestur kita menundukkan kepala, senyuman, meskipun di balik masker itu masih bisa lah itu. Ya, itu khilaf aja lah kalau bahasa agama kita itu ya. Kayak kurang ininya aja, kurang kerjaan aja itu. Ya, tapi itu guyon, bisa jadi guyon ya. Tapi ya itu tadi saya sepakat, jangan sampai hal-hal yang sifatnya dalam situasi tegang, darurat, tinggu guyonan. Itu mapan ya, mapan ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi pertanyaannya Mas Fauzi, Mas siapa namanya? Mas Rizky. Mas Rizky itu saya kira ya sebenarnya kompleks ya. Artinya begini, memang apa namanya, kita itu lebih sering gitu melakukan tindakan gitu itu ketika ada peristiwa gitu ya, peristiwa terjadi gitu ya. Ada penolakan orang kepercayaan, penganut kepercayaan yang sedang meninggal, ditolak, baru kita menyikapi itu. Nah, sementara mungkin selama ini kita masih kurang dalam hal ini ya, berinteraksi, bersosialisasi dengan mereka gitu. Makanya penting menurut aku sebagai apa namanya, langkah untuk pendidikan toleransi itu tidak hanya diajarkan ya, diomongkan aja gitu, tapi juga harus dipraktekkan gitu. Ada ruang-ruang interaksi yang saling ketemu, ya mungkin di ranah sosial itu kita harus saling apa namanya, saling support, saling ngobrol gitu-gitu. Jadi itu yang harus kita harus utamakan gitu. Artinya ya kita misalnya banyak hal-hal yang terkait dengan kebijakan di tingkat pusat misalnya ya. Ya, misalnya kita tahu
ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan aliran kepercayaan, misalnya udah diakui ya, udah diakui, misalnya dari segi kependudukan gitu. Tapi ini kan tidak tersosialisasikan di ke bawah gitu. Pemerintah apalagi sekarang zamannya otonomi daerah gitu. Yang ini membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi politisi di daerah gitu, karena agama itu tadi itu penting, berpengaruh bagi masyarakat kita, ya mempolitisasi agama gitu. Apa yang sekiranya bisa membangkitkan sentimen gitu kan, sentimen dukungan politik dengan membangun kebencian terhadap orang lain, itu dilakukan. Ya, itu namanya hate spin gitu ya, pelintiran kebencian namanya. Nah, itu yang menjadi gejala tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara seperti Amerika yang mayoritas di sana agama Protestan, itu juga mengalami hal yang sama dengan yang kita mayoritas Islam di sini gitu. Artinya bahwa kita tidak boleh menganggap remeh ya hal-hal yang mungkin itu terjadi, ya mungkin tidak di lingkungan kita ya, tapi itu menjadi semacam tren atau gejala di masyarakat ya. Ya misalnya ada orang yang servis pompa gitu kan, ketika dia order servis pompa ditanyain agamamu apa, lah ini kan repot. Nah yang begini-begini ini sempat timbul gitu kan. Ada tukang dagang kue gitu online gitu, ketika ada order dan kue ketahuan karena agamanya berbeda ya, agamanya Kristen. Ini real terjadi gitu kan. Nah makanya mungkin masalahnya kita ketika orang itu dalam arti teguh dalam mempercayai keyakinannya masing-masing, akidahnya masing-masing, is oke gitu ya, itu namanya konservatisme gitu. Tetapi ketika itu sudah menjadi tindakan intoleransi gitu, ini yang bermasalah gitu. Nah ini apalagi kemudian udah menganggap bahwa keyakinan saya ini yang lain salah gitu. Kalau sekedar keyakinan saya benar nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau ketika menganggap yang lain salah dan harus yang lain sesat dan harus dilenyapkan, nah ini yang saya kira nggak benar, dan mesti toleransi ini mesti harus segera kita kuatkan kembali ya, kelompok-kelompok yang moderat ini mesti harus lebih kuat lagi dalam melakukan pendekatan pendidikannya ya. Saya sepakat pendekatan kultural sangat efektif, pendidikan mesti ini menjadi tugas jangka panjang kita, dan diskusi-diskusi seperti ini tidak hanya terbatas misalnya yang ada di ruang Zoom ini, tapi mungkin harus jadi obrolan-obrolan kita di ruang-ruang publik yang lain gitu, Mas Fauzi ya. Dan menjadi kesadaran kita bersama bagi para penyuluh-penyuluh keagamaan, bagi para ustadz, dai, ustadzah dan lain-lain yang punya jangkauan ke masyarakat lebih langsung gitu, itu satu hal yang strategis kita lakukan ke depan gitu. Makanya saya menyambut baik misalnya saat ini Kementerian Agama Gus Yakut itu ya punya kebijakan terkait dengan moderasi beragama gitu. Ini jangan hanya berhenti di tingkat pusat. Ya, ayo di Brebes ini harus seperti apa. Nah, itu implementasinya itu yang harus kita nanti diskusikan lebih lanjut ya. Bagaimana toleransi, bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana respect atau menghargai terhadap tradisi lokal gitu ya. Banyak tradisi lokal yang masih berkembang di Brebes gitu ya kira. Dan itu mesti harus harus kita nanti diskusikan ya. Dan saya kira para pimpinan kita itu harus lebih sering ya memberikan contoh dan turun tangan langsung. Saya sepakat nanti ya kayak Mas Ali, Bu Istiqomah ini mesti harus lebih ini lagi Bu, ya kan, ya, sebelum nanti Brebes lebih ya
apa namanya, dominan suara-suara yang lebih ngeyel, lebih keras gitu. Ya kita pengen situasi kita lebih kondusif, dan kita pengen ya sebenarnya kalau orang sudah selesai itu baru apa kita bicara soal pembangunan, soal kesejahteraan masyarakat itu lebih anu lah ya, lebih manfaat ke depannya gitu. Lebih jangka panjang gitu. Itu aja Mas Fauzi, ini apa Mas Fauzi, Mas Herwanto ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Suroji. Ini saya coba bacakan sebuah kiriman dari Mas Akmari ya. Ini quote dari Gus Dur nih. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau sesuatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Ini dari Gus Dur ya, luar biasa ya. Kalau ini memang bisa diterapkan ya. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang ingin ini menanyakan sesuatu? Ada Mas Adi, Mas Eko, Mbak Hidayatul Rizki, Mas Iskandar, Mbak Sylvia, barangkali ingin menanyakan sesuatu, monggo. Belum ada, Mas. Saya menikmati ini, perbincangan ini. Terima kasih. Siap, Mbak Sylvie. Mas Adi atau Mas Mas Eko Patrianto, Mbak Hidayatul Rizkianti, Mas Iskandar, oke, kalau misalkan memang udah nggak ada yang ingin ini bertanya, mungkin bisa dicukupi sampai ini ya, sekian ya. Cuma nanti sebelum kita tutup, saya ingin ada closing statement dari para narasumber nih. Monggo, bisa dimulai dari siapa? Nanti habis kita closing statement, kita nanti foto bareng. Monggo, yang mau pertama kali closing statement, Pak Pri, apa Bu Istiqomah, apa Kang Suroji atau Kang Ali? Saya dulu mungkin Kak. Monggo, Jadi, monggo Kang Suraji, closing statement. Ya, closing statement saya ya di tengah suasana pandemi seperti ini ujian ya, ujian buat kita bersama, dan saya yakin insya Allah kita bisa melampaui situasi ini bersama-sama dengan selamat gitu ya, dengan bisa lah kita Indonesia ini bisa, karena kita sebagai umat beragama gitu ya, kita tunjukkan bahwa ya agama itu memberikan solusi dan mendukung ke arah masyarakat yang lebih baik. Kita tunjukkan bagaimana kita menghadapi pandemi ini ya dengan mentaati aturan gitu ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu yang taatilah Allah, taatilah Rasul, ajaran Allah, ajarannya Rasulullah, dan taatilah peraturan bersama ya pemerintah, dan semoga kita bisa sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Fauzi. Terima kasih Kang Suraji. Monggo selanjutnya yang closing statement. Kang Ali, monggo Kang Ali. Terima kasih. Saya rasa dalam hal untuk merawat toleransi di masa pandemi ini memang kita tetap pertama adalah ikhtiar. Jadi paling penting adalah ikhtiar. Ikhtiar untuk menjadi lebih sehat, ikhtiar untuk menjadi lebih baik, ikhtiar untuk tetap terawat kerukunan antar umat beragama, antar etnis, golongan, dan lain sebagainya. Kemudian baru sabar dan tawakal kan begitu. Ikhtiar, sabar, dan tawakal. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kang Ali. Bu Istiqomah, closing statement.
Bu Istiqomah udah close mungkin apa ya Bu Istiqomah? Ya mungkin Pak Pri bisa closing statement Pak Pri. Saya hanya menggarisbawahi teman-teman semua tadi yang saya lihat dari semuanya generasi muda, Mas Suraji, Mas Ali, Mas Herwanto yang telah, dan juga Mas Rizky atau siapa saja lah yang malam ini bersilaturahim bersama mencurah pendapat. Sekali lagi, tidak ada sebuah hasil tanpa usaha ya. Jadi kita ikhtiar itu sudah menjadi satu kewajiban. Rasulullah saja ketika melihat sahabat berada di halaman ada unta yang dilepas ketika habis sholat berjamaah, Rasulullah bertanya, siapa itu? Saya ya Rasulullah, punya saya. Kenapa Anda engkau tanyakan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu nanti setelah Anda cancang baru pasrah, artinya ikhtiar dulu wajib. Jadi maka sekali lagi ikhtiar dengan ilmu ya, ilmunya yang menuntun ikhtiar apa. Kita tahu ini masalah pandemi adalah masalah kesehatan. Nanti dari teknis kesehatan, dari teknis keagamaan, ada MUI di sana, ada berbagai organisasi keagamaan. Mari kita dukung sepenuhnya, kita sebagai warga untuk tadi mentaati atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Kita tentang bernegara, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lah, begitu kira-kira. Saya kira itu Mas Fauzi, terima kasih atas kehormatannya malam ini saya dapat join khasanah kita untuk menghadapi ujian ini, dan kita mudah-mudahan segera melewati ujian ini dengan selamat. Amin. 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 Terima kasih. Assalamualaikum Pak Pri. Kita mungkin bisa berfoto dulu ya, buat ini kenang-kenangan kita semua. Mungkin nanti bisa dipandu sama Mas Rizky ya. Waalaikumsalam. Esti yang ini ambil gambar, bentar Mas. Oh, Mbak Esti. Oke, ya. Mbak Esti nanti tolong dipandu ya. Boleh, siap. 1, 2, 3. 3 kali ya. 1, 2, 3. Udah cukup Mas. Oke. Oke, matur suwun Pak Pri atas berbagai pandangannya, matur suwun juga Mas Ali, matur suwun Mas Suraji, dan matur suwun juga Bu Istiqomah, serta matur suwun juga buat Mbak Silvi dari Atmago. Pantakan Mas Suraji nang Bumiayu di mana? Kalau kali langkap Pak Pri. Kali langkap. Berarti kali langkap itu berarti pecinan ya? Nggih. Oh iya, yang tahu dari Bang Bumiayu sih. Oke. Pak Pri pundi? Saya kan di Dukuturi. Masya Allah, gede Pak. Kan sering ke situ. Kalau mau ke Kali Nusu kan lewatnya Kali Langkap, nyebrang, ya kan. Wah, Pak Pri, kali Kang Suraji dapat salam dari Mas Darwanto. Oh, nggih. Salam kembali. Oke, semuanya. Ini kalau salam toleransi gimana nih? Inarak Pak, kalau ke Bumiayu. Insya Allah ya. Nanti kalau kapan Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat buat semuanya, matur suwun. Amin. Amin.